Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku tetap kuat. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Action yang sebenarnya ada di Ramata Halu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Wahyu Dendoko di channel tutorial Tescom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-13. Namun di tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel yang ada di bagian part ke-14. Oke, langsung saja daripada kita lama-lama, langsung saja kita buka program Excel-nya. Silakan kalian simak, kalian pahami, kalian pelajari. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rumus formula, yaitu tentang rumus formula desimal, kemudian ada rumus formula even, kemudian fact double, kemudian frekuensi, kemudian ada geomean, harmean, mode dot multi, kemudian mode dot single, kemudian number value, kemudian ada odd, dan yang terakhir adalah b. Sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, kita seperti biasa kita buka di tombol C. Perlu saya ingatkan kembali, di sini ada banyak sekali berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Tentunya ini sangat bagus sekali digunakan untuk mengolah data pada sebuah program Microsoft Excel, khususnya bagi kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, baik itu di perkantoran, sebuah lembaga pendidikan, dan berbagai macam instansi lainnya. Oke, di sini ada dua macam warna. Yang pertama, warna dasar adalah warna biru, dimana untuk warna biru ini artinya fungsi rumus formula tersebut belum pernah kita bahas di tutorial sebelumnya dan di tutorial kali ini. Sedangkan yang warna kuning dan font berwarna merah artinya rumus formula tersebut sudah pernah kita bahas dan sudah pernah kita pelajari, dan bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Oke, untuk fungsi rumus EMON ini yang nantinya akan kita bahas. Kemudian ini juga
sudah pernah kita bahas. Silahkan kalian buka di tutorial sebelumnya. Karena sudah pernah kita bahas, maka kita beri tanda warna kuning. Oke, langsung saja daripada lama-lama kita buka program Excel-nya yang ada pada bagian part ke-14. Namun sebelum kita lanjut pada tutorial kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di pembahasan kali ini kita buka di bagian part yang ke-14. NTX Production. Kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu tentang fungsi rumus desimal, di mana fungsi rumus desimal ini digunakan untuk mendapatkan bilangan desimal dari basis bilangan. Sintaknya yaitu sama dengan desimal, kemudian ini ada number, kemudian ada radik. Nah, fungsi ini sudah berlaku di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Baik, daripada lama-lama, langsung saja di langkah pertama ini kita masukkan sebuah rumus formulanya. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus desimal sama dengan desimal. Nah, kemudian numbernya kita arahkan ke data yang akan kita cari nilai desimalnya. Kemudian bilangan radik ini 4. Nah, dari number 200 dengan bilangan radik 4 nilainya adalah 32. Jika radik 2 nilainya adalah 6. Jadi untuk bilangan radik 6 ini nilainya adalah 6. Bilangan radik 2 nilainya adalah 6, artinya error. Nah, fungsi bilangan radik, fungsi rumus desimal ini berlaku di jika kita masukkan radik 6 nilainya adalah 72. Jika datanya kita rubah 400, maka bilangan radiknya 6 nilainya adalah 144. Jadi fungsi desimal ini digunakan untuk mendapatkan bilangan desimal dari basis bilangan. Nah, jika data tersebut tidak kebaca oleh fungsi rumus desimal, dia akan menghasilkan nilai yang error. Errornya adalah 6. Artinya fungsi rumus desimal ini tidak bisa membaca berkenaan dengan data yang kalian cari nilai desimalnya dengan fungsi radik 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita masukkan radik 7 nilainya adalah 196. Radik 25 misalkan nilainya adalah 2500. Radik 1000 nilainya adalah 6. Jika radik 4000 maka nilainya adalah 6 sama. 7000 6. Jika kita kasih 700, bilangan radiknya 6. Jika 245 nilai radiknya adalah 6. 100 tetap 6. Untuk bilangan numbernya adalah 400. Jika kita masukkan 10, radik 10, nilainya adalah sama, adalah 400. Nah, oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke fungsi rumus selanjutnya, yaitu fungsi rumus even, di mana fungsi rumus even ini digunakan untuk membulatkan angka desimal ke bilangan genap di atasnya.
Misalkan kalian mempunyai data seperti ini, numbernya adalah 2,3. Fungsi rumus even ini dia tidak memiliki sebuah argumen. Jadi fungsi rumus even ini tidak memiliki sebuah argumen. Jadi fungsi rumus even ini digunakan untuk membulatkan angka desimal ke bilangan genap di atasnya. Jika bilangan dia itu ganjil, akan dibulatkan ke bilangan genap di atasnya. Misalkan di sini mempunyai datanya adalah 2,3. Kemudian kita akan mencari berapa nilai even dari angka desimal 2,3 tersebut, sama dengan even. Kemudian numbernya adalah ini. Kemudian kita enter, nilainya adalah 4. Dia akan membulatkan ke angka desimal ke bilangan genap di atasnya. 2 bilangan genapnya yang di atasnya adalah 4. Jika di sini 5,3, maka nilainya adalah 6. Nah, seperti ini fungsi rumus even. Jika di sini 9,3, maka dia akan menghasilkan 10. Dia akan membulatkan angka desimal ke bilangan genap di atasnya. 109, maka dia akan dibulatkan ke atas menjadi 110. Ini fungsi rumus formula even. Berlaku di versi Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus selanjutnya, yaitu fungsi rumus formula VAC, di mana formula VAC ini terletak pada Math and Trigonometry. Fungsi VAC ini digunakan untuk mendapatkan nilai faktor dari sebuah bilangan. Sintaknya yaitu VAC, buka kurung, adalah isinya adalah number. Kemudian rumus formula tersebut, VAC ini berlaku di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Di mana fungsi VAC ini argumennya adalah number, diperlukan bilangan positif yang ingin difaktorkan. Bila bilangannya mengandung pecahan, maka akan dilakukan terang. Jadi jika bilangannya berupa pecahan, maka dilakukan dengan fungsi rumus formula terang. Untuk menggunakan bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula terang, silakan kalian buka di tutorial sebelumnya yang ada di bagian part ke-13. Baik, daripada lama-lama, langsung saja. Di sini ada number 1 sampai 10. Kita akan mencari nilai VAC-nya dengan numbernya adalah ini, 1 sampai 10. Nah, jika kita memasukkan sebuah rumus formula VAC, maka jika numbernya adalah 1, maka nilainya adalah 1. Dia dihasilkan dari nilai 1 dikalikan 1, maka nilai VAC-nya adalah 1. Sama dengan VAC. Jika numbernya adalah 2, maka dia dikalikan mulai dari 1 kali 2, nilainya adalah 2. Sama dengan VAC. VAC 3, maka dia dikalikan dari mulai number 1 dikalikan 2 sampai dikalikan dengan 3, nilainya adalah 6. Selanjutnya number 4, nilainya adalah 24. Dia dihasilkan dari 1 kalikan 2 kalikan 3 sampai dikalikan dengan 4. Selanjutnya VAC 5, nilainya adalah 120. Dia didapat dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai dengan dikalikan dengan 5. Begitu pula dengan number 1 sampai 10. Inilah fungsi rumus VAC, di mana fungsi rumus VAC ini digunakan untuk mendapatkan nilai faktor dari sebuah bilangan. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula selanjutnya, yaitu fungsi rumus VAC double, di mana fungsi rumus VAC double ini digunakan untuk mendapatkan nilai faktor ganda.
dari sebuah bilangan. Sintaknya adalah double. Buka kurung, nilainya adalah number. Isi sintaknya adalah number. Fungsi ini sudah berlaku di Excel versi dan sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Dia memiliki sebuah argumen, di mana argumen itu berisi number. Diperlukan bilangan positif yang ingin difaktorkan. Bila bilangannya mengandung pecahan, maka akan dilakukan terang. Untuk fungsi rumus terang, silakan kalian buka di tutorial sebelumnya. Untuk fact double, yaitu rumusnya adalah N sama dengan N dikalikan buka kurung N kurangi 2 dikalikan dengan N kurangi 4. Nah, baik, untuk rumusnya fact double ini, jika bilangan genap, maka N dikurangi 2, N dikurangi 4, dan N dikurangi 6 dikalikan dengan N dan seterusnya. Untuk bilangan genap. Ini untuk bilangan ganjil. Yang di atas ini untuk bilangan ganjil. Karena keliru mengetik, jadi ini keliru. Nah, contoh di sini kita akan kita cari secara manualnya terlebih dahulu. Untuk nomor 1 nilainya adalah 1, maka sama dengan ini dikalikan, sama halnya dikalikan dengan ini, nilainya adalah 1. Kemudian untuk fact 2, untuk fact 2 nilainya adalah ini ya, sama dengan fact double. Untuk numbernya kita arahkan ke sini, kemudian kita enter. Ya, kita drag ke bawahnya. Nah, nilainya adalah 2. Di sini ini dikalikan 1, 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Sorry. Mari kita enter. Nilainya adalah 2. Selanjutnya untuk fact double yang ketiga nilainya adalah 3 karena dihasilkan dari 3 dikalikan buka kurung 3 kurangi 2. Jadi 3 dikurangi 2 nilainya adalah 1. Jadi nilai 3 dikurangi 2 nilainya adalah 1. Sama dengan number kita kalikan dengan ini, nilainya adalah 3. Kemudian ini nilai fact-nya adalah 8. Dia dihasilkan didapat dari 4 dikalikan 4 buka kurung 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 nilainya adalah 2. Jadi 4 dikalikan 2 nilainya adalah 8. 5 nilainya adalah 15. 5 dikurangi 2 adalah 3. Kemudian buka kurung di sini 5 dikurangi 4 adalah 1. Berarti 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Jadi nilainya adalah 3. Jadi nilai numbernya dikalikan dengan ini sebanyak nilainya adalah 15. Kemudian fact 6. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Jadi nilainya adalah 8. Nilainya adalah 48. Ini nilai fact-nya adalah 7, nilai fact-nya adalah 105. Berarti 7 yang buka kurung 7 dikurangi 2 nilainya adalah 5. 7 dikurangi 4 3. 5 dikalikan 3 sama dengan 15. 7 dikurangi 6 nilainya adalah 1. Jadi nilainya adalah 15. Nah, jadi nomor 7 dikalikan 15 nilainya adalah 105. Kemudian 8 dikurangi 2 nilainya adalah 6. Kemudian 8 dikurangi 4 nilainya adalah 4. 8 dikurangi 6 nilainya adalah 2. Jadi 6 dikalikan 4
12 tambah 12 24. 24 kalikan 2 48. Jadi dikalikan dengan 48. Sorry. Nilainya adalah 384. Selanjutnya number 9. 9 dikurangi 2 nilainya adalah 7. 9 dikurangi 4 nilainya adalah 5. 9 dikurangi 6 nilainya adalah 3. 9 dikurangi 8 nilainya adalah 1. Sama dengan produk. Untuk fungsi produk silakan kalian buka di tutorial sebelumnya. Fungsi produk nilai ini 7 dikalikan 5 dikalikan 3 dikalikan 1 nilainya adalah 105. Jadi ini 105. Nilainya adalah 945. Benar. Selanjutnya 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 nilainya adalah 8. 10 dikurangi 4 nilainya adalah 6. 10 dikurangi 6 nilainya adalah 4. 10 dikurangi 8 nilainya adalah 2. Maka nilainya adalah 384. Jadi number 10 dikalikan 384 nilainya adalah 3840. Nah, demikian untuk fungsi rumus formula fak double. NTX Production. Oke, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula frekuensi, dimana untuk fungsi rumus formula frekuensi ini digunakan untuk menghasilkan nilai distribusi frekuensi sebagai array vertikal. Penulisan atau sintaknya yaitu frekuensi, kemudian data array, kemudian bins array. Dia memiliki sebuah argumen di mana argumen ini pertama yaitu ada data array diperlukan untuk rentang data yang akan dihitung frekuensi kemunculannya. Kemudian bins array diperlukan rentang data sebagai referensi yang akan dihitung. Fungsi rumus formula ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Lalu, bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula frekuensi tersebut? Langsung saja kita simak di tutorial kali ini. Oke, katakan kita mempunyai data seperti ini. Yang pertama, kita akan mencari sekumpulan data yang ada pada tabel ini. Ada berapa data tersebut, maka perlu kita fungsikan untuk menentukan nilai banyaknya data tersebut. Kita fungsikan sebuah rumus sama dengan count A. Kemudian value-nya kita blok area data tersebut, kemudian kita enter. Jadi jumlah data tersebut, sekumpulan data tersebut, jumlah datanya sebanyak 60. Selanjutnya, setelah kita menentukan sekumpulan data tersebut, kita tentukan nilai max-nya atau nilai tertingginya, yaitu dengan fungsi rumus sama dengan max. Kemudian numbernya kita blok area datanya, kita enter. Nilai tertingginya adalah 100. Selanjutnya nilai terendah dengan fungsi rumus sama dengan min.
kemudian kita blok areanya, kemudian kita enter. Nilai terendahnya adalah 61. Setelah kita tentukan banyaknya data, kemudian nilai tertinggi dan nilai terendahnya, kemudian kita tentukan nilai range-nya. Untuk mendapatkan sebuah nilai rank, maka kita ketikkan sama dengan nilai tertinggi kita kurangi dengan nilai terendah, maka dia akan mendapatkan nilainya adalah 39. Setelah kita menentukan sebuah nilai range-nya yaitu 39, maka kita akan menentukan interval kelasnya. Untuk nilai kelasnya kita masukkan rumus sama dengan 1, kita jumlahkan dengan jumlah datanya, nilai 3,322 kita kalikan dengan log jumlah. Log untuk logaritma jumlah datanya yaitu 60, kemudian kita enter. Nilainya adalah 6,907. Ketika kita bulatkan, maka nilainya nilainya adalah 7. Setelah kita tentukan nilai kelasnya, selanjutnya kita akan mencari nilai panjangnya dengan fungsi rumus sama dengan nilai range kita bagi nilai kelas, kemudian kita enter. Nilainya adalah 5,64. Ketika kita bulatkan, dia akan mendapatkan nilai 6. Untuk kelasnya nilainya adalah 7. Oke, selanjutnya kita akan mencari frekuensinya. Katakan intervalnya yaitu 60 dan bins arraynya 60 sampai 70. Berapa jumlah data nilai 60 sampai 70, banyaknya data nilai intervalnya 60 sampai 70, maka kita fungsikan dengan fungsi rumus frekuensi. Kemudian data array kita blok datanya, kemudian titik koma bins arraynya yaitu 70 ke bawah, sampai 100. Setelah itu kita Ctrl Shift Enter. Kita hapus, kita ulangi. Ini kita blok sama dengan frekuensi, kemudian datanya kita blok, kita ulangi untuk mencari nilai frekuensinya, data array, kemudian titik koma, kemudian bins arraynya nilai sel E32 sampai E35, kemudian kita tekan Ctrl Shift Enter. Ya, nilai 60 sampai 70 adalah nilai frekuensinya adalah 24. Interval 71 sampai bins arraynya 80, jumlah datanya sebanyak 10. 81 sampai 90 jumlah datanya sebanyak 8. 91 sampai 100 nilai frekuensinya adalah sebanyak 18. Nah, disinilah fungsi rumus formula frekuensi. Jadi nilai 60 sampai 70 nilai frekuensinya sebanyak 24. Nah, untuk membuktikan apakah benar nilai 60 sampai 70 ini sebanyak 24 data dan 71 sama dengan sampai 80 ini sebanyak 10 data, langsung saja kita buktikan di sini dengan cara kita blok datanya. Kemudian kita masuk ke conditional formatting, kemudian pilih new rule, kemudian format only cells that contain Boolean. Di sini kita masukkan data yang akan kita cari, nilainya adalah 60 sampai dengan 70. Kemudian untuk warnanya di sini conditional formatting manage rule. Untuk warnanya kita beri warna kuning untuk nilai 60 sampai 70. Setelah itu klik OK.
untuk kemudian oke lagi, kemudian apply, oke lagi. Nah, jadi nilai 60 sampai 70 ini sebanyak 24. Kita hitung 1 2 3 4 5. Kita ulangi 1 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kali 2 sebanyak 24. Sudah benar untuk nilai 60 sampai 70 sebanyak 24 nilai. Selanjutnya untuk nilai 71 sampai 80 kita masuk conditional formatting, kemudian nyuruh untuk membuktikannya. Kemudian di sini nilainya adalah 71 sampai dengan 80. Kemudian warnanya adalah biru. Untuk fillnya kita beri warna biru. Kemudian oke. Kemudian oke lagi. Ya, kita hitung sebanyak 10. 1 2 3 4 5. Ya, benar sudah 10. Kita beri warna semuanya. Nilai 81 sampai dengan 90. Warnanya adalah hijau. Oke. Ya. Dan yang terakhir 91 sampai 100. Sampai 100 warna adalah hitam. Ya, sudah benar. Ya, sudah benar ya. Di sini untuk fungsi rumus formula frekuensi sudah benar. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu fungsi rumus geomean. Mana fungsi rumus formula geomean ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata geometrik dari sejumlah data. Sintaknya yaitu adalah geomean, kemudian buka kurung, tutup kurung, number. Argumen di sini argumennya adalah number. Diperlukan data yang diambil adalah nilai rata-ratanya. Nah, fungsi rumus geomean ini sudah berjalan di fungsi Excel versi 2007. 2010, 2013, 2016, 2019, dan yang terakhir yaitu Office 365. Untuk fungsi rumus geomean itu sendiri, rumusnya adalah G, kemudian R akar pangkat X1 dikali X2, ini nilai rata-ratanya, jumlah datanya dikali X2 dikali X3 dan seterusnya. Di sini katakan kita mempunyai data seperti ini, kita akan mencari geometrinya. Caranya dengan fungsi rumus sama dengan geomean. Kemudian kita blok datanya, nih, kemudian kita enter. Nilainya adalah 6,79022,305. Ketika dibulatkan nilainya adalah 7. Untuk membuktikan fungsi rumus geomean itu sendiri, maka kita ketikkan sama dengan produk. Untuk fungsi produk itu sendiri, jumlah datanya ini dikalikan 7 kalikan 10, kemudian kalikan 9, 5, dan seterusnya. Kemudian kita enter. Nilainya adalah nih 208.372.500. Untuk membuktikan di sini banyaknya data yaitu 10, maka sama dengan power ini pangkat ya. Fungsi rumus power ini adalah pangkat. Jadi nilai geomean kemudian powernya adalah 10. Jadi nilai 6,79 pangkat 10 nilainya adalah sama 208.
dengan ini sama. Nah, sehingga fungsi rumus geomet. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula Harmian. Di mana fungsi rumus formula Harmian ini digunakan untuk menghasilkan nilai rata-rata harmonik. Artinya nilai tersebut yang akan dicari nilai rata-ratanya, termasuk jika data itu ada data salah satu yang menyimpang, maka dengan fungsi Harmian ini akan kelihatan nilai rata-ratanya. Katakan di sini kita sintaknya adalah number 1 kemudian number 2, argumennya yaitu diperlukan data yang akan diambil nilai rata-ratanya. Rumusnya itu untuk Harmian itu ini, untuk rumus itu sendiri itu adalah ini. H sama dengan N kemudian per sigma N, ini nilai rata-ratanya ya. Nah, katakan di sini kita akan mencari perbandingan antara fungsi rumus Affreck nilai rata-rata dengan fungsi rumus Harmian. Kita coba sama dengan Affreck. Affreck ini akan menghasilkan sebuah nilainya adalah 13,9. Nah, ini fungsi rumus Affreck ini jika data tersebut menyimpang, di salah satu datanya ada yang menyimpang, maka ini kurang efektif ya, kurang akurat berkenaan dengan fungsi rumus Affreck. Maka jalan satu-satunya untuk mengatasi jika ada salah satu data yang menyimpang, di sini 7, 3, 4, 9, 4 dan yang ada yang 90, salah satu data ada yang menyimpang, maka supaya lebih akurat kita fungsikan sebuah rumus sama dengan Harmian. Kemudian kita blok data 1, kemudian kita enter. Yang benar adalah 6,749. Untuk fungsi rumus Harmian ini, ketika kita blok ini, maka dia akan mengabaikan data yang menyimpang. Jadi 90 ini untuk fungsi rumus Harmian ini tidak akan kebaca, karena salah satu data tersebut ada yang menyimpang. Kita lanjutkan ke data yang kedua. Di sini data yang kedua ada sejumlah data, di mana data tersebut berupa data bilangan angka puluhan, dan ada salah satu data tersebut yang menyimpang, yaitu angka bilangannya yaitu satuan, yaitu adalah 6. Sedangkan yang lain sekumpulan datanya adalah puluhan. Nah, ketika kita menggunakan sebuah sama dengan Affreck, untuk fungsi rumus Affreck itu sendiri, untuk data yang kedua kita blok, nilainya adalah 33. Nah, jadi untuk Affreck ini akan kebaca, jadi data yang menyimpang ini juga akan ikutan kebaca. Akan tetapi cara ini kurang efektif, maka supaya lebih efektif kita gunakan atau kita fungsikan sebuah rumus Harmian. Kalau Harmian, data yang salah satu data ada yang menyimpang, maka data yang menyimpang tersebut ini tidak akan terhitung oleh fungsi rumus Harmian. Jadi nilai rata-rata antara Harmian dan Affreck ini mempunyai sedikit nilai yang berbeda. Langsung sama dengan Harmian. Kemudian kita blok data yang kedua, maka nilai Harmian adalah 10,9. Ketika kita bulatkan, nilainya adalah 11. Sedangkan fungsi rumus Affreck adalah 33. NTX Production.
melanjutkannya kita gulir ke bawah, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula mod, di mana fungsi rumus formula mod ini digunakan untuk menghasilkan sisa dari pembagian. Sintaknya berupa rumus sama dengan mod, kemudian buka kurung, number, kemudian divisor. Untuk argumennya yaitu berupa number, diperlukan bilangan pembagi. Jadi yang diperlukan adalah bilangan pembaginya. Kemudian dia akan menampilkan sisa dari pembagian dari nilai tersebut. Fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Oke, untuk bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula mod, langsung kita simak di tutorial kali ini. Kita gulir ke bawah. Nah, katakan di sini kita langsung saja memiliki sebuah data di mana datanya yaitu adalah 5. Datanya adalah 5, kemudian nilai radiknya atau argumennya, ini bukan radik ya, tapi divisor. Nilai divisornya yaitu adalah 3. Jadi 5 dibagi 3 nilainya adalah 1, sisanya adalah 2. Maka fungsi mod ini akan menampilkan nilai sisa dari angka bilangan pembagi. Jadi langsung saja kita fungsikan rumus sama dengan mod. Kemudian numbernya adalah ini, kemudian divisornya adalah 3, kemudian kita enter. Maka 5 dibagi 3 adalah 1, sisanya adalah 2. Nilainya adalah 2. Jika data tersebut untuk numbernya kita rubah 7, maka sisanya adalah 1. Jika di sini kita rubah menjadi 17 dibagi 3, maka sisa 2. Jika kita di sini rubah 4, maka sisanya adalah 1. Kemudian jika divisornya kita rubah 5, sisanya adalah 2. Jadi 17 dibagi 5 sama dengan 3, sisa 2. Maka yang ditampilkan adalah nilai sisanya dari angka bilangan pembagi tersebut. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus mod multi, di mana fungsi rumus mod multi ini digunakan untuk menghasilkan array vertikal dari nilai yang paling sering muncul atau nilai berulang dalam array atau rentang data. Kemudian untuk fungsi rumus mod single ini digunakan untuk menghasilkan nilai paling umum dalam sekumpulan data. Artinya data yang sering muncul, dia akan menampilkan sekumpulan data yang sering muncul. Sebenarnya sih fungsi rumus mod multi dengan mod single ini sebenarnya sama, hanya ada sedikit perbedaan dengan fungsi rumus formula kedua rumus formula tersebut, akan tetapi dia akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, untuk sintaknya ini semua sama, number 1 kemudian number 2. Begitu pula dengan fungsi rumus mod single. Untuk argumennya yaitu diperlukan bilangan pembaginya. Fungsi rumus formula ini sudah berjalan di versi 2007, Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Yang pertama, di sini katakan kita memiliki sebuah data seperti ini. Ini sebanyak 8. Ketika kita fungsikan sebuah rumus sama dengan mod multinya, kemudian numbernya itu adalah ini, kemudian kita enter. Nilainya yaitu yang sering muncul adalah 3. Mengapa? Karena fungsi mod multi ini akan kebaca di angka bilangan yang pertama, yaitu adalah 3, dan angka 3 ini adalah angka yang sering muncul. Jika kita ketikkan angka 10,
maka angka dia akan berubah menjadi 10, karena angka 10 ini adalah angka yang sering muncul. Ketika kita rubah menjadi 0, maka dia akan bergeser untuk fungsi mode multi, yaitu akan bergeser ke 2, karena data di urutan pertama yang sering muncul adalah angka 2, angka bilangan 2. Untuk 0 ini nilainya 1. Ketika kita di sini rubah menjadi 0, maka dia akan menampilkan angka yang sering muncul di urutan pertama adalah 0. Jika fungsi rumus sama dengan mode SNGL, kemudian numbernya adalah ini, dia akan menampilkan nilai yang sering muncul adalah 0. Jika di sini kita rubah menjadi 6, maka angka yang sering muncul yaitu akan bergeser ke angka yang selanjutnya, yaitu di urutan pertama adalah yang sering muncul adalah 2. Untuk 6 di sini hanya ada 1. Sedangkan yang di urutan keduanya yang sering muncul adalah angka 2. Lalu bagaimana kalau ini kita rubah menjadi 3? Maka dia juga akan ikutan berubah. Sebenarnya untuk fungsi rumus mode multi dan mode single ini sebenarnya sama saja, dia akan menghasilkan fungsi yang sama. Untuk fungsi ini, fungsi rumus formula ini jarang kita gunakan, akan tetapi di tutorial kali ini tidak ada salahnya kita akan membahas berkenaan dengan fungsi rumus mode multi dan mode single. Siapa tahu ada kalanya mungkin suatu saat rumus formula ini dapat kita manfaatkan. Oke, saya kira cukup sekian untuk fungsi mode multi dan single. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan fungsi rumus number value, di mana fungsi rumus number value ini digunakan untuk mengonversi teks menjadi angka secara lokal atau independen. Digunakan untuk mengonversi teks ya menjadi angka secara independen atau lokal. Dimanapun, adapun sintaknya yaitu number value, kemudian isinya yaitu berupa teks, kemudian decimal separator, kemudian group separator. Untuk argumennya, untuk teks yaitu angka yang akan dikonversi, kemudian decimal separatornya yaitu karakter separator untuk desimal, kemudian decimal separator, grup separatornya yaitu karakter separator untuk bilangan ribuan. Ini grup. Separator. Nah, fungsi ini sudah mulai dijalankan di Microsoft Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan 365. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula tersebut? Langsung saja kita lanjutkan ke tutorial kali ini. Silakan kalian simak berkenaan dengan fungsi rumus number value tersebut. Katakan di sini kita mempunyai data, di mana data tersebut ada data berupa teks 12,345,678.90. Untuk argumennya yaitu decimal separator, kemudian grup separator adalah koma, decimal separator adalah titik. Kita fungsikan dengan sebuah rumus sama dengan number value. Teksnya adalah ini, kemudian desimalnya berupa titik, kemudian grupnya berupa koma. Dia akan menghasilkan 123456789. Sedangkan untuk teks yang dirubah 12,345,678.90. Bagaimana jika ini kita rubah, titiknya kita rubah menjadi koma, maka dia akan menghasilkan nilai value. Bagaimana jika ini kita rubah menjadi titik, dia tetap akan berubah menjadi nilai value. Akan tetapi dia akan menghasilkan nilai jika ini koma kita rubah menjadi titik, sedangkan yang ini koma kita rubah menjadi titik,
dan yang titik kita rubah menjadi koma, maka fungsi rumus number value ini akan menghasilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9. Sehingga fungsi rumus number value, di mana fungsi rumus number value ini digunakan untuk mengkonversi teks menjadi angka secara independen atau lokal. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke fungsi rumus formula odd, di mana fungsi odd ini digunakan untuk membulatkan angka sampai bilangan bulat ganjil terdekat. Nah, sintaknya yaitu sama dengan odd, sintaknya berupa number, dan rumus formula ini sudah berjalan atau berfungsi di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus odd? Langsung saja kita simak di tutorial kali ini. Kita gulir ke bawah, katakan kita mempunyai data seperti ini, di mana data berupa numbernya adalah 2,3, dan fungsi odd ini tidak memiliki sebuah argumen, karena ini fungsi rumus ini digunakan untuk membulatkan angka sampai bulat ganjil terdekat. Dia hanya argumennya berupa number saja. Langsung katakan kita mempunyai numbernya 2,3. Ketika kita bulatkan ke atas, dia akan membulatkan ke angka terdekatnya, yaitu dibulatkan ke bilangan yang ganjil. Angka bilangan ganjil terdekatnya dari 2 adalah 3. Kita ketik sama dengan odd, kemudian 2,3, maka dia akan menghasilkan nilainya adalah 3. Bagaimana jika kita rubah dengan 4,3? Maka nilainya adalah 5. Bagaimana jika di sini kita rubah menjadi 6,3? Dia akan membulatkan ke bilangan yang terdekatnya berupa bilangan ganjil, yaitu adalah 7. Jika kita rubah di sini 7 bilangan ganjilnya, dia akan membulatkan ke atas, yaitu 9. Nah, disinilah fungsi rumus odd. Selanjutnya yaitu berkenaan dengan fungsi rumus formula yang terakhir, yaitu fungsi rumus formula pi, di mana fungsi rumus formula pi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan pi. Dia tidak memiliki sebuah argumen, akan tetapi dia akan mendapatkan sebuah nilai berupa nilai angka bilangan pi. Fungsi ini sudah berjalan di Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Bagaimana cara menggunakan fungsi rumus formula pi? Langsung saja kita fokus pada pembahasan kali ini. Silakan kalian simak. Katakan di sini kita mempunyai sebuah tabel. Tabel tersebut akan dicari nilai pi-nya. Di sini ada nomor 1 sampai 5 yang akan kita isi, akan kita cari nilai pi-nya. Caranya yang pertama sama dengan pi. Kemudian tutup kurung, nilai pi-nya adalah 3,14. Nah, pi juga bisa gunakan sama dengan pi. Kita kalikan dengan 4. Katakan kita kalikan dengan 4, nilainya adalah 12,56. Jika kita bulatkan, dia akan menghasilkan nilai pi-nya adalah 13. Bagaimana jika rumus formula sama dengan pi? Kita bagikan dengan 4, nilainya adalah 0,785. Ketika kita bulatkan, nilainya adalah 1. Lalu bagaimana dengan rumus sama dengan pi?
kita akar pangkatkan. Kita pangkatkan 4 pangkat 2. Nilainya adalah 0,26. Lalu bagaimana jika sama dengan pi? Kita 6 kita pangkatkan dengan 2. Nilainya adalah 11,97. Nah, disinilah fungsi rumus formula pi, di mana fungsi rumus formula pi ini digunakan untuk mendapatkan bilangan pi pada rumus formula Microsoft Excel versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, dan Office 365. Oke, saya kira cukup sekian untuk rumus formula pada program Microsoft Excel pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat dijadikan sebuah referensi bagi kalian yang membutuhkan sebuah rumus formula pada program Microsoft Excel ini. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini dapat dijadikan sebuah pedoman atau sebuah referensi bagi kalian yang sedang melanjutkan sekolah di tingkat perguruan tinggi. Oke, saya kira cukup sekian berkenaan dengan rumus formula pada program Microsoft Excel, bagaimana cara kita menggunakan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel ini. Mudah-mudahan rumus pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi berkenaan dengan rumus formula pada program Microsoft Excel. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah nanti kita akan bahas sama-sama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan fungsi rumus formula pada program Microsoft Excel. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagi kalian yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silahkan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Saya Wahyudi Andoko mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. NTX Production.